juga harus memastikan apakah benjolan yang berada di dalam anus, gitu ya. Apakah Bapak mengerti atau sudah bersedia? Kamu harus bilang kayak gitu ya, karena itu adalah informed consent. Pertama kamu, misalkan ya bersedia, oke, berarti kamu cuci tangan dong, cuci tangan, terus kamu pakai sarung tangan yang non steril ya. Terus habis itu, Pak, kan kamu di kanan pasien, berarti dia miring ke kiri. Pak, tolong miring ke arah kiri ya, kan? Terus juga kan kakinya tuh gimana? Tapi ada juga yang selain itu yang harus ditotomi. Kalau aku dulu miring kiri. Miring kiri kan? Miring kiri, oke? Tempatnya kalau oke. Jadi pertama kamu bilang dulu, Pak, pemeriksaan akan dimulai ya. Oke. Nah, nanti maaf ya, dipijit dulu di bagian si perineum arah jam 12. Kenapa? Biar rileks. Ya. Udah gitu. Tapi tergantung ya, ini balik lagi ke kalian. Aku dulu gitu, dipijit dulu di sini biar rileks. Habis itu, oke, kamu masukin lah tanganmu. Oke, hafalan ya ini. 1 jari, 2 buku jari, 3 buku jari. Kalau 1 buku jari berarti kamu cuman lihat si sphincter anihnya itu kolaps apa enggak ya. Terus habis itu kalau yang buku yang kedua kamu mau lihat ampula recti atau ampula rectum. Kamu lihat ampula rectinya apakah ada benjol-benjol, mukosanya licin atau ada benjol-benjol, adakah suatu nyeri tekan. Terus juga kamu harus eksplorasi kalau di ampula recti, karena kan kamu mau lihat mukosanya ya kan, berarti kamu harusnya eksplorasi kayak gini, harus gini kan, ya kan, Kak ada nyeri nggak, gitu kan, bilang ya Pak kalau nyeri, ya kan. Terus kalau misalkan, kalau kalau cewek ya udah sampai buku kedua aja ya kan. Kalau cowok kalau dia mau lihat prostat berarti sampai buku 3. Ya, jadi kamu lihat di situ di arah jam 12 apakah ada nah ini aku balik lagi ya. Dulu aku harus menentukan di jam berapa, lokasinya kan jam 12, teraba atau enggak. Kalau misalkan BPH berarti teraba dong, gede ya kan. Terus udah gitu aku dulu ngapainnya lokoper monyet, lokasi konsistensi permukaan nyeri tekan. Nah kalian disuruh gak nentuin zona? Dulu aku disuruh nentuin zona. Nauzubillah min dzalik ya guys, udah lokoper monyet aja udah paling alhamdulillah. Lokasi konsistensi permukaan nyeri tekan, oke? Terus udah gitu pas waktu udah di buku, kalau cowok berarti sampai buku 3 ya. Terus nanti kamu tarik tangan kamu, lihat feses kah atau darah kah atau ada cairan kah, kamu jadi lihat. Setelah selesai merektotusnya, saya akan memastikan bagian jari saya tidak ada feses misalkan, tidak ada cair, tidak ada lendir dan tidak ada darah kayak gitu ya. Misalnya misalkan kamu bilang ada feses atau enggak, sebenarnya sih harusnya kayak gini. Setelah saya mengeluarkan tangan saya akan memastikan apakah ada feses. Itu kan yang jawab penguji kan, tidak. Lendir tidak. Terus udah gitu darah tidak, karena kan hasil ada di mereka ya kan. Udah kayak gitu, gampang dah kalau ini kayak gitu dah. Yes. Setelah itu nanti inform person lagi ke bapaknya, bilang lagi, Pak udah selesai ya pemeriksaannya, kemungkinan bapak teh kemarin susah pipis teh, kemungkinan itu ada kelenjar di namanya prostat membesar, jadinya menekan bagian dari selang kencingnya, jadi susah pipis kayak gitu, jadi harus ada edukasinya. Oke. Terus nanti kamu bilang juga apakah ini mau tindak lanjutnya, misalkan disuruhnya ngapain, kan berarti dirujuk ya kan. Pak nanti saya akan konsultasikan ke dokter spesialis bedah, bapak bersedia nggak buat saya konsultasikan ke dokter spesialis bedah untuk saya rujuk? Oke, kalau gitu nanti saya bikin surat untuk rujukannya ya Pak ya. Pura-pura nulis. Oke. Guys ingat ya, nanti kalian kan dikasih kertasnya jangan kertasnya jangan kan dicetrek kan, jangan copot lah kan, karena kan itu tuh nanti pada akhirnya juga nanti si dosen teh kadang lihat lagi kertas kamu yang gitu tuh, walaupun mereka ada nilai ya, cuman biasanya kertasnya teh katanya suka dilihat juga gitu, biar kayak anak-anak nilai juga. Oh, kertas yang catatan kortekan itu? Si kortekan itu teh jadi ada fungsinya itu tuh katanya dilihat lagi, tapi nggak tahu ya, jadi jaga-jaga. Aku dulu beneran kayak harus rapi banget gitu nulisnya kayak gitu ya, cepet cuman maksudnya rapi gitu ya.
Oke. Gue coba tinggal. Oke, kalau misalkan di kalian ternyata nanti opsinya harus pemeriksaan luar dulu, boleh. Misalkan disuruh rectal touche, tapi kamu misalkan checklistnya memang pada intinya harusnya kamu periksa dulu pelvis luar dulu, boleh. Kayak inspeksi, kayak gitu, boleh. Dilihat ada tanda-tanda KDRT atau enggak, kolor, dolor, ubah tumor. Ada kontraindikasinya sih kalau ini ekotisi. Nggak ada, event itu kecuali kesakitan banget ya. Kalau pasien bener-bener kesakitan kayak hemoroid. Anak ada nggak ada. Kayak kalau hemoroid itu masih pernah lihat gak sih yang udah kayak kembang Pernah. gede banget kan, tuh sakit banget ya. Nggak boleh kan? Itu kan sakit banget ya sebenarnya. Cuman kan itu nggak diakui ya sih biasanya tuh, soalnya baru gini aja tuh udah sakit. Cuman kan ini OSCE ya, gak mungkin dia dikasih kasus yang begitu. Kalau disuruh rectal touche nggak mungkin dia kasih kasus yang jadi nggak dibolehin dilakuin. Oke, ada yang ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke pemeriksaan?